Disclaimer, seluruh gambar dalam video ini hanyalah ilustrasi dan pemanis semata. Tidak ada niat untuk menggambarkan wujud asli para tokoh. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, mari kita menyelami kisah Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 571 Masehi yang dikenal sebagai Tahun Gajah, lahirlah seorang bayi mulia di kota Mekah yang kelak membawa cahaya Islam bagi dunia. Kehadirannya menjadi anugerah besar bagi keluarganya meski sejak awal hidupnya penuh ujian. Beliau diberi nama Muhammad, yang artinya yang terpuji. Ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib, telah wafat sebelum beliau sempat melihat dunia. Sejak dalam kandungan, Muhammad sudah menjadi seorang yatim yang hanya dinaungi kasih sayang ibunya. Aminah binti Wahab pun merawatnya dengan penuh kelembutan dan cinta. Kelahiran Muhammad membawa kebahagiaan besar bagi kakeknya, Abdul Muthalib, yang penuh syukur atas karunia cucu ini. Dengan penuh hormat, beliau membawanya ke Ka'bah untuk memberi nama yang jarang digunakan kala itu. Nama Muhammad dipilih dengan doa agar cucunya menjadi terpuji di bumi dan langit. Masa kecil Muhammad berjalan penuh kasih dalam dekapan sang ibu. Aminah selalu menjaga dan merawatnya dengan penuh kesungguhan. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena ujian demi ujian menantinya sejak kecil. Sesuai kebiasaan orang Arab, bayi Muhammad diserahkan kepada ibu susu untuk tumbuh di pedalaman. Halimah As-Sa'diyah menerima amanah mulia ini dengan penuh kegembiraan. Sejak itu, Muhammad tumbuh di lingkungan yang sehat dengan udara bersih dan alam terbuka. Kehadiran Muhammad membawa keberkahan besar bagi keluarga Halimah. Ternak yang sebelumnya kurus menjadi gemuk, air susu melimpah dan rezeki mereka bertambah. Semua merasakan perubahan baik sejak ada Muhammad kecil di rumah mereka. Halimah dan keluarganya begitu mencintai Muhammad, seolah-olah beliau adalah darah daging mereka sendiri. Beliau tumbuh dengan fisik yang kuat, akhlak yang lembut, dan wajah yang memancarkan cahaya. Setiap orang yang melihatnya merasa tenteram dan penuh kagum. Ketika berusia sekitar 4 tahun, terjadi peristiwa yang menggetarkan. Malaikat Jibril mendatangi Muhammad kecil, membelah dadanya, lalu membersihkan hatinya dengan air Zam-Zam. Hatinya dipenuhi cahaya dan dijaga dari segala kotoran jiwa. Peristiwa itu membuat Halimah khawatir sehingga akhirnya mengembalikan Muhammad kepada ibunya. Aminah menerima putranya dengan penuh kasih dan terus merawatnya dengan cinta. Hidup mereka berjalan tenang meski sederhana. Pada usia 6 tahun, ujian berat kembali menimpa Muhammad kecil. Ibunya, Aminah, wafat ketika mereka dalam perjalanan pulang dari menziarahi makam ayahnya di Yatsrib. Sejak saat itu, Muhammad benar-benar menjadi seorang yatim piatu. Sepeninggal ibunya, Muhammad diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Kakeknya begitu menyayangi beliau, bahkan lebih dari cucu yang lain. Muhammad kecil selalu duduk di dekat kakeknya dan mendapat perlakuan istimewa. Namun, tak lama kemudian, Abdul Muthalib pun wafat ketika Muhammad berusia 8 tahun. Duka kembali menyelimuti hidupnya yang masih belia. Sejak itu, pengasuhan Muhammad diteruskan oleh pamannya, Abu Thalib. Abu Thalib bukan orang kaya, namun penuh kasih dan tanggung jawab. Beliau menjaga Muhammad dengan sepenuh hati layaknya anak sendiri. Dalam rumah sederhana itulah Muhammad tumbuh dengan penuh akhlak dan kejujuran. Meskipun hidup dalam keadaan serba terbatas, Muhammad tidak pernah mengeluh. Beliau selalu membantu pekerjaan rumah tangga pamannya. Sejak kecil sudah tampak kemandirian, kesabaran, dan akhlak terpuji pada dirinya. Muhammad tumbuh menjadi anak yang berbeda dari teman sebayanya. Beliau tidak suka bermain berlebihan, apalagi melakukan hal yang tidak bermanfaat. Sifatnya yang tenang dan bijak membuat orang-orang menyayanginya. Ketika ikut bersama pamannya, Muhammad sering diajak menggembala kambing. Pekerjaan itu menjadi sekolah kehidupan baginya sejak kecil. Dari sana, beliau belajar kesabaran, ketelitian, dan tanggung jawab. Menggembala kambing membuat Muhammad terbiasa hidup mandiri. Beliau menikmati kesunyian padang pasir sambil merenungi ciptaan Allah. Tidak jarang, sifat lembutnya terlihat dari cara beliau memperlakukan hewan gembalaannya.
Sejak kecil, Muhammad dikenal jujur dan tidak pernah berbohong. Semua orang yang berinteraksi dengannya selalu merasa percaya. Kejujuran itu kelak menjadi salah satu ciri khas utama beliau. Dalam kesehariannya, Muhammad tidak pernah menyakiti orang lain. Ucapannya selalu lembut, perbuatannya penuh kasih, dan wajahnya bercahaya. Itulah sebabnya meski kecil, banyak orang sudah menyayanginya. Beliau tumbuh tanpa mengenal kemewahan, hanya dengan kesederhanaan hidup. Namun, di balik kesederhanaan itu, Allah telah menyiapkan hati yang agung. Hati yang kelak menjadi tempat turunnya wahyu ilahi. Pamannya, Abu Thalib, sangat menyayangi Muhammad dan melindunginya. Beliau sering membawa Muhammad dalam perjalanan dagang maupun kegiatan keluarga. Muhammad pun tumbuh dengan pengalaman yang semakin luas. Di antara teman-teman sebayanya, Muhammad paling berbeda akhlaknya. Tidak pernah terlibat perbuatan buruk, apalagi perkelahian. Sifat santun dan sikap tenangnya selalu membuatnya menonjol. Masyarakat Quraisy mengenalnya sebagai anak yang tenang dan dapat dipercaya. Tidak ada yang meragukan tutur katanya meski ia masih kecil. Semua itu menjadi pertanda keagungan masa depannya. Masa kecil Muhammad diwarnai kesulitan hidup, namun beliau tidak pernah mengeluh. Beliau selalu tegar menghadapi setiap ujian yang menimpa. Dari situlah terlatih jiwa kepemimpinan dan ketabahannya. Ketika remaja, Muhammad semakin matang dalam sikap dan perilaku. Ia selalu menunjukkan kebaikan dan kejujuran dalam setiap urusan. Hal ini membuat orang semakin menaruh hormat padanya. Masa kecil yang penuh ujian tidak membuat beliau rapuh. Justru semua itu membentuk pribadi Muhammad menjadi sosok tangguh. Keteguhan dan kesabaran sudah terlihat sejak usia dini. Allah telah menyiapkan Muhammad melalui jalan hidup yang penuh rintangan. Beliau diasuh dari satu tangan ke tangan lain, namun kasih sayang selalu menyertainya. Setiap peristiwa menjadi pelajaran yang menguatkan dirinya. Dalam keseharian, beliau lebih banyak merenung dan berpikir. Beliau tidak suka keramaian berlebihan, apalagi hal yang sia-sia. Sifat bijak ini semakin membuatnya berbeda dari orang lain. Kehidupan di bawah asuhan pamannya penuh dengan pelajaran berharga. Abu Thalib meski miskin tetap memperlakukan Muhammad dengan penuh cinta. Muhammad pun membalasnya dengan ketaatan dan pengabdian. Demikianlah masa kecil Muhammad penuh dengan duka, cinta, dan ujian. Dari lahir sebagai yatim, kehilangan ibu, lalu diasuh kakek dan paman. Semua itu menjadi fondasi pembentukan akhlaknya yang agung. Seiring bertambahnya usia, Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang matang. Sifat jujur, amanah, dan santunnya semakin dikenal luas oleh masyarakat. Julukan Al-Amin pun disematkan kepadanya sejak muda. Beliau selalu berkata benar, tidak pernah berdusta dan menepati janji. Setiap orang merasa aman menitipkan barang atau harta kepadanya. Karena itulah kepercayaan masyarakat Quraisy semakin besar kepadanya. Pada masa remajanya, Muhammad ikut membantu pamannya berdagang. Beliau belajar cara berniaga dengan penuh kesungguhan dan kejujuran. Dari sana, beliau dikenal sebagai pedagang yang sukses dan dipercaya. Kejujurannya dalam berdagang membuatnya berbeda dari pedagang lain. Tidak pernah ada tipu daya, tidak pernah mengurangi timbangan. Pembeli pun senang dan rezekinya selalu penuh keberkahan. Sikapnya yang sopan dan akhlaknya yang luhur menarik perhatian banyak orang. Bahkan lawan bisnisnya pun menghormatinya meskipun berbeda keyakinan. Hal itu membuat namanya semakin harum di kalangan Quraisy. Ketika berusia 20 tahun, Muhammad terlibat dalam perjanjian Hilful Fudul, sebuah perjanjian antar pemuda Quraisy untuk menegakkan keadilan. Muhammad hadir dan mendukung penuh perjanjian itu dengan ketulusan. Perjanjian tersebut menjadi bukti bahwa Muhammad membela hak orang lemah. Beliau berdiri di sisi yang benar meski tanpa kepentingan pribadi. Dari sana, kepribadiannya semakin terlihat sebagai calon pemimpin. Dalam kehidupan sehari-hari, Muhammad dikenal sederhana. Beliau tidak tertarik pada kesenangan dunia yang berlebihan. Waktunya lebih banyak dihabiskan untuk bekerja, merenung, dan berbuat baik. Pada usia 25 tahun, beliau dipercaya membawa dagangan seorang saudagar kaya bernama Khadijah. Muhammad menjalankan perniagaan itu dengan penuh kejujuran dan keberhasilan.
Keuntungan yang dibawa pulang membuat Khadijah kagum padanya. Khadijah mendengar banyak kesaksian tentang kejujuran Muhammad. Semua orang yang berdagang dengannya selalu merasa puas. Kepercayaan Khadijah kepada Muhammad semakin besar dari hari ke hari. Khadijah yang terpikat dengan akhlak Muhammad akhirnya mengajukan lamaran melalui perantara. Meski terpaut usia, Muhammad menerima lamaran itu dengan penuh kerendahan hati. Pernikahan pun berlangsung dengan penuh keberkahan. Pernikahan Muhammad dengan Khadijah membawa kebahagiaan yang mendalam. Mereka hidup dalam rumah tangga yang penuh cinta dan saling mendukung. Dari pernikahan itu lahirlah beberapa anak yang mulia. Khadijah selalu menjadi pendukung utama Muhammad dalam setiap langkahnya. Ia melihat ketulusan, kesabaran, dan kebijaksanaan pada suaminya. Rumah tangga mereka menjadi teladan bagi keluarga Muslim. Dalam keseharian, Muhammad tetap menjaga sifat sederhana meski menikah dengan saudagar kaya. Tidak ada kesombongan atau keinginan hidup mewah. Kehidupan mereka selalu dipenuhi kasih sayang dan keberkahan. Masyarakat Quraisy semakin menaruh hormat kepada Muhammad. Julukan Al-Amin melekat kuat dan menjadi bukti kepercayaan. Beliau selalu tampil sebagai pemuda terhormat di tengah masyarakat. Kejujuran dan amanahnya membuat banyak orang menitipkan harta kepadanya. Muhammad tak pernah mengecewakan satupun dari mereka. Semua amanah selalu dikembalikan dengan sempurna. Beliau juga sering menyendiri untuk merenung tentang kehidupan. Keadaan masyarakat Quraisy yang dipenuhi berhala membuatnya gelisah. Dalam hatinya, beliau yakin ada kebenaran yang lebih tinggi. Seringkali Muhammad mengasingkan diri dari keramaian Mekah. Beliau merenung di tempat-tempat sepi sambil memikirkan kebesaran Allah. Hatinya selalu tertuju pada kebenaran meski belum menerima wahyu. Khadijah selalu memahami kebiasaan suaminya yang suka menyendiri. Ia memberi dukungan penuh dan tidak pernah menghalangi. Kepercayaan dan cinta Khadijah semakin memperkuat jiwa Muhammad. Seiring waktu, Muhammad semakin dikenal sebagai pemuda yang berbudi luhur. Tidak hanya dihormati, tetapi juga dicintai masyarakat Mekah. Akhlaknya menjadi teladan bahkan sebelum ia diangkat menjadi nabi. Hidupnya sebagai seorang pedagang terus berjalan penuh keberkahan. Beliau selalu adil dalam perniagaan, tidak pernah menzalimi orang lain. Semua orang yang berurusan dengannya merasa aman dan puas. Ketenangan jiwanya tidak membuatnya lalai dari tanggung jawab. Beliau tetap menjadi suami dan ayah yang penuh perhatian. Anak-anaknya tumbuh dalam kasih sayang dan teladan yang baik. Pernikahannya dengan Khadijah semakin memperkuat posisinya di masyarakat. Ia bukan hanya pedagang sukses, tetapi juga pemimpin keluarga yang mulia. Kepribadiannya memancarkan cahaya akhlak yang suci. Orang-orang Quraisy semakin menaruh hormat kepadanya. Bahkan dalam sengketa mereka sering mempercayakan keputusan kepadanya. Keputusannya selalu adil dan bijaksana. Pernah suatu ketika Ka'bah mengalami renovasi dan Hajar Aswad harus diletakkan kembali. Masing-masing kabilah berselisih siapa yang berhak meletakkannya. Muhammad tampil sebagai penengah dan menyelesaikan perselisihan dengan bijak. Beliau meminta selembar kain dan meletakkan Hajar Aswad di tengahnya. Setiap pemimpin kabilah diminta memegang sudut kain itu. Setelah diangkat bersama, Muhammad sendiri yang meletakkan batu itu di tempatnya. Kebijaksanaan Muhammad membuat semua kabilah puas dan konflik berakhir. Sejak itu, semakin jelaslah bahwa beliau adalah sosok yang terpercaya. Kehadiran Muhammad menjadi perekat bagi masyarakat Quraisy. Masa remaja dan dewasanya berjalan penuh dengan akhlak mulia. Dari pedagang jujur hingga pemimpin keluarga yang penyayang, semua itu menjadi bekal penting sebelum datangnya wahyu pertama. Seiring bertambahnya usia, Muhammad semakin sering menyendiri merenung. Beliau memilih tempat sunyi untuk mencari ketenangan hati. Gua Hira yang berada di Jabal Nur menjadi tempat favoritnya. Di gua itu, beliau beribadah dengan penuh ketulusan. Siang dan malam dihabiskan untuk merenungkan ciptaan Allah. Hatinya selalu mencari kebenaran yang hakiki. Pada usia 40 tahun, Muhammad semakin sering menghabiskan waktu di Gua Hira. Beliau menjauhi hiruk-pikuk Mekah dan segala keburukannya. Doa dan zikir menjadi teman kesendiriannya. Hingga pada suatu malam yang penuh keberkahan, peristiwa agung terjadi.
Allah mengutus malaikat Jibril untuk membawa wahyu pertama. Saat itu, sejarah baru umat manusia dimulai. Malaikat Jibril datang dengan cahaya yang menakjubkan. Muhammad merasa terkejut dan takut dengan kehadirannya. Beliau belum pernah menyaksikan sesuatu yang demikian. Jibril kemudian memeluk Muhammad dengan kuat. Lalu ia berkata, "Iqra, bacalah." Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Perintah itu diulang hingga 3 kali. Akhirnya Jibril membacakan firman Allah, surah Al-Alaq, ayat 1-9. Iqra bismi rabbika lalazi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat itu menjadi wahyu pertama yang turun kepada Muhammad. Tubuh Muhammad bergetar setelah menerima wahyu itu. Beliau pulang dengan hati penuh rasa takut. Dengan langkah gontai, beliau segera menuju rumah Khadijah. Setibanya di rumah, Muhammad berkata kepada Khadijah, "Selimuti aku, selimuti aku." Beliau gemetar hebat karena pengalaman luar biasa itu. Khadijah segera menenangkannya dengan penuh kasih sayang. Khadijah mendengarkan kisah yang diceritakan suaminya. Ia tidak sedikit pun meragukan kebenaran Muhammad. Ia berkata, "Demi Allah, engkau adalah orang yang selalu benar." Khadijah meyakinkan Muhammad bahwa Allah tidak akan menelantarkannya. "Engkau selalu membantu orang miskin, menyambung silaturahmi, dan berkata jujur. Tidak mungkin Allah membiarkanmu dalam kesulitan." Dengan penuh kepercayaan, Khadijah membawa Muhammad menemui Waraqah bin Naufal. Ia adalah seorang pendeta Nasrani yang memahami kitab-kitab terdahulu. Waraqah mendengarkan dengan seksama kisah Muhammad. Waraqah berkata, "Itu adalah namus yang pernah datang kepada Musa." Ia menjelaskan bahwa Muhammad telah dipilih Allah menjadi nabi. Perjalanan kenabian pun dimulai sejak malam itu. Muhammad mulai menyadari tugas besar yang diembannya. Namun perasaan takut dan gemetar masih menyelimuti hatinya. Khadijah terus mendampingi dengan penuh dukungan. Hari-hari berikutnya, wahyu turun kembali membawa keteguhan hati. Surah Al-Mudatsir datang dengan panggilan, "Hai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan." Muhammad pun mulai siap menjalankan risalah. Dengan turunnya wahyu itu, tugas kerasulan Muhammad dimulai. Beliau harus menyampaikan risalah tauhid kepada umat manusia. Risalah yang menuntun manusia pada kebenaran. Awalnya, Muhammad menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Beliau memilih sahabat terdekat yang bisa dipercaya. Dari situlah Islam pertama kali disebarkan. Orang pertama yang beriman adalah Khadijah, istrinya. Lalu disusul sahabat terdekat, Abu Bakar As-Siddiq. Juga anak kecil yang selalu bersamanya, Ali bin Abi Thalib. Sedikit demi sedikit, jumlah pengikut Muhammad bertambah. Mereka beriman dengan penuh keyakinan meski harus menghadapi risiko. Dakwah terus berjalan dengan penuh kesabaran. Perintah salat pun mulai diturunkan sebagai ibadah utama. Muhammad dan para pengikutnya melaksanakan salat dengan penuh khusyuk. Ibadah itu menjadi peneguh hati dalam menghadapi tantangan. Meskipun masih awal, tekanan dari kaum Quraisy mulai terasa. Mereka tidak suka dengan ajaran tauhid yang dibawa Muhammad, namun beliau tetap tegar menyampaikan kebenaran. Khadijah selalu menjadi penopang utama dalam perjuangan Muhammad. Dukungan moral dan materi tidak pernah putus darinya. Ia menjadi sosok pertama yang membesarkan hati Muhammad. Turunnya wahyu pertama menjadi titik balik dalam sejarah manusia. Muhammad kini bukan hanya pedagang yang jujur. Beliau telah menjadi utusan Allah yang membawa risalah agung. Setiap ayat Al-Quran yang turun menguatkan hati beliau. Semakin jelas bahwa tugas kenabian adalah amanah berat, namun beliau menerimanya dengan penuh ketundukan. Hari demi hari, wahyu terus turun menuntun langkah Muhammad. Risalah Islam mulai bergaung meski dengan cara perlahan. Cahaya kebenaran itu tidak dapat dipadamkan. Para sahabat yang beriman semakin setia mendampingi. Mereka belajar langsung dari Muhammad tentang tauhid dan akhlak. Semangat dakwah semakin menyala di hati mereka. Peristiwa di Gua Hira selalu dikenang sebagai awal kenabian. Dari sana, dunia berubah dengan hadirnya risalah Islam. Wahyu pertama menjadi cahaya yang menyingkap kegelapan. Demikianlah awal perjalanan kenabian Muhammad yang penuh keagungan.
Dari seorang yang merenung, kini menjadi utusan Allah. Tugas besar pun dimulai dengan wahyu pertama. Setelah menerima wahyu pertama, Muhammad mulai berdakwah kepada orang-orang terdekatnya. Dakwah itu dilakukan dengan penuh kelembutan dan kesabaran. Beliau mengajak manusia untuk menyembah Allah yang Esa. Awalnya dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi selama beberapa tahun. Hal ini agar para sahabat dapat belajar dengan aman. Pertemuan kecil sering diadakan di rumah sahabat seperti Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Namun, seiring bertambahnya jumlah pengikut, dakwah mulai dilakukan secara terbuka. Muhammad diperintahkan Allah untuk menyampaikan kebenaran kepada seluruh Quraisy. Beliau berdiri di Bukit Syafa menyeru keluarganya dan kaumnya. Seruan itu disambut dengan beragam reaksi. Ada yang kagum dan percaya, tetapi banyak pula yang menolak keras. Penolakan terutama datang dari para pemimpin Quraisy yang merasa terancam. Ajaran Tauhid dianggap merusak tradisi penyembahan berhala. Mereka takut kehilangan kekuasaan dan keuntungan dari praktik penyembahan itu. Karena itu, mereka menentang dakwah Muhammad dengan segala cara. Pengikut Muhammad yang masih sedikit menjadi sasaran siksaan. Orang-orang Quraisy menganiaya mereka dengan kejam. Namun, mereka tetap sabar dan teguh dalam iman. Bilal bin Rabah, seorang budak, disiksa di padang pasir yang panas. Di dadanya diletakkan batu besar, tetapi ia tetap mengucapkan Ahad, Ahad. Keimanannya membuatnya menjadi teladan kesabaran. Yasir dan istrinya, Sumayyah, menjadi korban kekejaman Quraisy. Mereka disiksa hingga wafat dalam mempertahankan iman. Sumayyah bahkan menjadi syahidah pertama dalam Islam. Melihat penderitaan sahabatnya, Muhammad merasa sedih. Namun beliau terus meneguhkan hati mereka dengan sabar. Beliau berkata bahwa surga menanti orang yang beriman. Kaum Quraisy mencoba membujuk Muhammad dengan harta, kekuasaan, dan kedudukan. Mereka berharap beliau mau menghentikan dakwahnya. Namun Muhammad dengan tegas menolak semua tawaran itu. Beliau berkata, "Demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan dakwah ini, aku tidak akan meninggalkannya." Tekadnya begitu kuat. Perlawanan Quraisy semakin keras dengan cemoohan dan fitnah. Mereka menuduh Muhammad sebagai penyihir, tukang sihir, dan pendusta. Namun semua itu tidak menggoyahkan tekad beliau. Di tengah tekanan itu, peristiwa Isra Mi'raj terjadi. Muhammad diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit. Di sana beliau menerima perintah salat 5 waktu. Peristiwa agung itu menjadi penghibur hati Muhammad di tengah kesedihan. Meskipun banyak yang tidak mempercayainya, beliau tetap menyampaikannya dengan jujur. Peristiwa ini menunjukkan kebesaran Allah dan kedudukan Nabi. Penolakan Quraisy membuat kaum muslimin hidup dalam penderitaan. Mereka bahkan diboikot secara sosial dan ekonomi. Selama 3 tahun, kaum muslimin hidup terasing di Syib Abi Thalib. Dalam masa sulit itu, mereka kekurangan makanan hingga memakan dedaunan. Namun, iman mereka tidak goyah meskipun penuh penderitaan. Kesabaran dan keteguhan menjadi kekuatan mereka. Dukungan dari Khadijah dan Abu Thalib sangat berarti bagi Muhammad. Mereka melindungi dan menenangkan beliau dalam menghadapi tekanan. Namun kemudian, keduanya wafat pada tahun yang sama. Wafatnya Khadijah dan Abu Thalib menjadi duka mendalam. Tahun itu dikenal sebagai Amul Huzn, atau Tahun Kesedihan. Muhammad kehilangan 2 orang yang paling dicintai dan melindunginya. Setelah wafatnya keduanya, perlindungan terhadap Muhammad semakin berkurang. Kaum Quraisy semakin berani mengganggu dan menyakitinya. Namun beliau tetap tabah menghadapi semua itu. Dalam keadaan sulit, Muhammad pergi ke Taif untuk berdakwah. Namun, penduduk Taif menolak bahkan melemparinya dengan batu. Beliau pulang dengan penuh luka, tetapi tetap sabar dan berdoa. Doa beliau di Taif menunjukkan kelembutan hatinya. Beliau memohon agar Allah memberi petunjuk kepada mereka. Tidak sedikit pun beliau mendoakan keburukan untuk orang yang menyakitinya. Perjuangan Muhammad di Mekah penuh dengan ujian dan rintangan. Namun, dari semua kesulitan itu, cahaya Islam justru semakin terang. Setiap penderitaan menjadi penguat bagi dakwah.
Kaum Quraisy terus berusaha menghalangi dengan berbagai cara. Mereka menyiksa, memfitnah, dan memboikot. Tetapi Allah selalu menjaga Muhammad dan para pengikutnya. Hingga akhirnya Allah memberi jalan baru dengan perintah hijrah. Hijrah menjadi titik balik dalam perjuangan Islam. Perjalanan menuju Madinah membawa harapan baru. Meski tekanan di Mekah sangat berat, semangat dakwah tidak pernah padam. Muhammad terus menyampaikan wahyu dengan penuh keberanian. Setiap kata yang beliau ucapkan membawa hidayah. Pengikut Islam yang semakin kuat membuat Quraisy semakin resah. Namun tidak ada yang mampu menghentikan risalah yang dibawa Muhammad. Kebenaran tetap menyebar meski dihadang kebatilan. Perjuangan di Mekah menjadi fondasi dakwah Islam. Dari sanalah lahir generasi sahabat yang sabar dan teguh. Mereka menjadi pilar yang akan menopang Islam di masa depan. Muhammad tetap menjadi teladan kesabaran dan keberanian. Beliau tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Seluruh perjuangannya hanya untuk menegakkan kalimat Allah. Demikianlah perjuangan di Mekah yang penuh dengan ujian. Dari awal dakwah sembunyi-sembunyi hingga tekanan yang begitu keras. Semua itu menjadi bagian dari perjalanan agung kenabian. Tekanan di Mekah semakin berat bagi kaum muslimin. Mereka tidak lagi memiliki perlindungan setelah wafatnya Abu Thalib dan Khadijah. Allah pun memerintahkan Nabi untuk mencari jalan baru. Kaum muslimin mulai berhijrah ke Madinah secara bertahap. Mereka meninggalkan rumah, harta, dan keluarga demi menjaga iman. Hijrah menjadi bukti ketaatan mereka kepada Allah. Nabi Muhammad sendiri belum berhijrah pada awalnya. Beliau menunggu izin dari Allah agar hijrahnya berlangsung sesuai perintah. Kesabaran ini menunjukkan betapa beliau selalu menanti petunjuk. Ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, Allah melindunginya. Para pemuka Quraisy berkumpul untuk merencanakan pembunuhan. Namun Allah membuat rencana yang lebih agung. Pada malam itu, Ali bin Abi Thalib tidur di tempat Nabi. Quraisy menyangka Nabi masih berada di rumahnya. Padahal beliau telah keluar dengan izin Allah. Muhammad bersama sahabat setianya, Abu Bakar, bersembunyi di Gua Tsur. Quraisy mengejar hingga mendekati gua itu, namun Allah menjaga Nabi dengan tanda kebesarannya. Seekor laba-laba membuat sarang di pintu gua. Burung merpati pun bertelur di sana. Quraisy yang melihatnya mengira tidak mungkin ada orang bersembunyi di dalam. Abu Bakar sempat merasa khawatir ketika pengejar begitu dekat. Namun Nabi menenangkannya dengan berkata, "Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Kata-kata itu meneguhkan hati Abu Bakar. Setelah keadaan aman, Nabi dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan. Mereka ditemani seorang penunjuk jalan yang terpercaya. Perjalanan menuju Madinah penuh tantangan dan keletihan. Di tengah perjalanan, Surakah bin Malik mengejar Nabi dengan kudanya. Ia ingin mendapatkan hadiah besar dari Quraisy. Namun Allah membuat kudanya terperosok ke tanah berulang kali. Melihat itu, Surakah sadar bahwa Nabi dilindungi Allah. Ia meminta maaf dan berjanji tidak akan mengganggu. Bahkan ia berjanji kelak akan membantu dakwah Islam. Perjalanan panjang akhirnya membawa Nabi mendekati Madinah. Kaum Ansyar sudah menanti dengan penuh kerinduan. Mereka menyambut beliau dengan kegembiraan luar biasa. Penduduk Madinah melantunkan syair sambutan penuh sukacita. Tala al-Badru alaina. Begitu nyanyian mereka. Kehadiran Nabi dianggap cahaya dan keberkahan bagi kota itu. Nabi pertama kali singgah di Quba. Di sana beliau membangun masjid pertama, Masjid Quba. Masjid ini menjadi simbol awal kehidupan baru umat Islam. Setelah beberapa hari di Quba, Nabi melanjutkan perjalanan ke Madinah. Kaum muslimin dan Ansyar berebut ingin menjamu beliau. Namun untanya berhenti di sebuah tempat tertentu. Di lokasi unta berhenti itulah rumah Nabi kemudian dibangun. Di sampingnya didirikan Masjid Nabawi. Masjid itu menjadi pusat ibadah sekaligus pusat pemerintahan. Hijrah ke Madinah bukan hanya perpindahan fisik, ia adalah tonggak berdirinya masyarakat Islam. Dari sana, Islam berkembang menjadi kekuatan yang besar. Nabi segera mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansyar. Persaudaraan itu melebihi hubungan darah. Mereka saling berbagi harta, rumah, dan kasih sayang. Langkah ini menghapus rasa perbedaan antara pendatang dan tuan rumah. Umat Islam menjadi satu tubuh yang kuat.
Persatuan ini menjadi kunci kokohnya dakwah. Selain itu, Nabi membuat piagam Madinah. Piagam ini menjadi perjanjian antara kaum muslimin, Yahudi, dan kelompok lain di Madinah. Semua bersepakat untuk hidup damai. Piagam Madinah menjadi dasar hukum pertama dalam Islam. Ia menjamin kebebasan beragama dan keadilan sosial. Nabi menegakkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan hijrah, Islam memasuki babak baru. Jika di Mekah dakwah penuh tekanan, maka di Madinah dakwah berkembang pesat. Islam mulai dipeluk oleh banyak orang. Kaum muslimin kini memiliki tempat yang aman untuk beribadah. Mereka bisa menegakkan salat dan ibadah lain tanpa gangguan. Semangat berjuang semakin menguat. Hijrah juga mengajarkan pengorbanan besar. Para sahabat rela meninggalkan harta benda demi iman. Mereka yakin Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Dari Madinah, cahaya Islam memancar ke seluruh jazirah Arab. Nabi memimpin umat dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Beliau menjadi pemimpin spiritual sekaligus pemimpin negara. Kehidupan di Madinah menunjukkan betapa hijrah adalah kemenangan, bukan kemenangan materi, melainkan kemenangan iman dan persatuan. Semua itu menjadi awal kejayaan Islam. Hijrah menjadi sunnah besar yang dikenang sepanjang masa. Tahun hijrah bahkan dijadikan awal kalender Islam. Ini menunjukkan betapa pentingnya peristiwa itu. Bagi umat Islam, hijrah adalah simbol perjuangan. Ia mengajarkan untuk meninggalkan kegelapan menuju cahaya. Dari Madinah lahir peradaban Islam yang agung. Hijrah bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah inspirasi sepanjang zaman. Setiap Muslim diajak untuk selalu berhijrah menuju kebaikan. Demikianlah peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Dari langkah itulah Islam tumbuh dan berkembang. Hijrah menjadi titik balik sejarah umat manusia. Setelah hijrah ke Madinah, umat Islam mulai membangun kekuatan. Namun, kaum Quraisy tidak tinggal diam. Mereka ingin menghancurkan Islam sejak awal. Perang pertama yang besar adalah Perang Badar. Terjadi pada tahun kedua Hijriah. Pasukan Muslim berjumlah 313 orang melawan 1.000 Quraisy. Kaum muslimin tidak memiliki perlengkapan lengkap. Hanya sedikit kuda dan pedang yang mereka bawa. Namun, iman mereka sangat kuat. Allah menurunkan pertolongan luar biasa dalam perang ini. Malaikat turun membantu kaum muslimin berjuang. Semangat mereka membara hingga meraih kemenangan. Perang Badar menjadi bukti bahwa kemenangan bukan karena jumlah, melainkan karena iman dan pertolongan Allah. Quraisy pun terpukul dengan kekalahan itu. Namun, kekalahan itu membuat Quraisy semakin dendam. Setahun kemudian mereka menyerang kembali. Maka terjadilah Perang Uhud. Pasukan Quraisy berjumlah 3.000 orang. Sementara kaum muslimin hanya sekitar 700. Nabi memimpin langsung barisan muslimin. Pada awalnya kaum muslimin unggul. Pasukan Quraisy mulai mundur dan hancur berantakan. Namun terjadi kesalahan besar di pihak muslim. Para pemanah yang bertugas di Bukit Uhud meninggalkan pos. Mereka tergoda melihat harta rampasan perang. Kesalahan itu membuka celah bagi musuh. Pasukan Quraisy memanfaatkan kesempatan itu. Khalid bin Walid yang saat itu masih musyrik memimpin serangan balik. Kaum muslimin pun kocar-kacir. Nabi sendiri terluka dalam perang itu. Gigi beliau patah dan wajahnya berdarah. Namun beliau tetap tabah dan terus meneguhkan sahabat-sahabatnya. Meski berat, Perang Uhud menjadi pelajaran besar. Allah mengajarkan disiplin dan kesabaran. Umat Islam memahami bahwa kemenangan butuh ketaatan penuh. Beberapa tahun kemudian Quraisy kembali menyerang. Kali ini mereka membawa sekutu dari berbagai kabilah. Perang ini dikenal sebagai Perang Khandak. Jumlah pasukan musuh sangat besar, sekitar 10.000 orang. Sementara kaum muslimin hanya sekitar 3.000. Namun mereka memiliki strategi jitu. Atas usul Salman Al-Farisi, kaum muslimin menggali parit di sekitar Madinah. Parit ini menghalangi pasukan musuh untuk masuk. Strategi ini belum pernah dikenal di Arab sebelumnya. Pasukan Quraisy terkejut melihat parit itu. Mereka tidak bisa menembus pertahanan muslimin. Kepungan berlangsung selama berminggu-minggu. Cuaca dingin dan kelaparan melemahkan semangat pasukan musyrik. Allah menurunkan angin kencang yang menghancurkan perkemahan mereka. Akhirnya musuh mundur tanpa hasil.
Perang Khandaq menegaskan bahwa kaum muslimin semakin kuat. Quraisy tidak lagi berani menyerang Madinah secara langsung. Posisi Islam semakin kokoh. Setelah itu, Nabi memimpin langkah damai dengan perjanjian Hudaybiyah. Meskipun tampak merugikan, perjanjian ini penuh hikmah. Ia membuka jalan bagi dakwah Islam. Dalam perjanjian itu, kaum muslimin tidak bisa umrah pada tahun itu. Namun mereka diizinkan umrah pada tahun berikutnya. Banyak sahabat merasa kecewa, tapi Nabi tetap sabar. Hudaybiyah ternyata membawa kemenangan besar. Selama masa damai, Islam menyebar dengan cepat. Banyak kabilah masuk Islam dengan sukarela. Perang-perang yang terjadi bukan untuk menyerang tanpa alasan. Nabi selalu berperang hanya untuk mempertahankan diri. Islam mengajarkan kedamaian, bukan permusuhan. Nabi juga menekankan akhlak mulia dalam peperangan. Tidak boleh membunuh wanita, anak-anak, atau orang tua. Tidak boleh merusak tanaman atau rumah ibadah. Prinsip ini menunjukkan bahwa perang dalam Islam memiliki aturan. Tujuannya hanya untuk menegakkan kebenaran, bukan untuk mencari kekuasaan atau harta. Dengan perjuangan itu, umat Islam semakin kuat. Banyak kabilah mulai mengakui kekuatan Madinah. Islam menjadi kekuatan politik sekaligus spiritual. Setiap perang menjadi ujian bagi iman para sahabat. Mereka belajar tentang kesabaran, disiplin, dan pengorbanan. Semua itu menguatkan barisan muslimin. Perang dan perjuangan ini juga mendidik umat Islam bahwa kemenangan datang dari Allah semata. Tugas manusia hanyalah berusaha dan bertawakal. Perjalanan dakwah Nabi penuh dengan perjuangan. Namun semuanya dilakukan demi menyebarkan kebenaran. Islam tumbuh melalui pengorbanan besar. Dengan izin Allah, dakwah Nabi semakin luas. Umat Islam siap memasuki babak berikutnya, yaitu pembebasan kota Mekah yang agung. Setelah perjanjian Hudaybiyah berlangsung, Quraisy melanggarnya. Mereka membantu sekutunya menyerang kaum muslimin. Hal ini membuat perjanjian batal. Nabi Muhammad SAW segera mempersiapkan langkah besar. Beliau mengumpulkan pasukan muslimin dari berbagai kabilah. Jumlahnya mencapai 10.000 orang. Pasukan yang besar itu bergerak menuju Mekah. Namun, Nabi menjaga kerahasiaan perjalanan ini. Quraisy tidak mengetahui rencana besar tersebut. Saat mendekati Mekah, pasukan muslim berkemah di luar kota. Malam itu ribuan api unggun dinyalakan. Pemandangan itu membuat Quraisy gentar. Abu Sufyan, pemimpin Quraisy, datang untuk mengamati. Ia akhirnya bertemu dengan Nabi Muhammad. Setelah berbicara, hatinya luluh dan ia masuk Islam. Dengan masuk Islamnya Abu Sufyan, Quraisy kehilangan pemimpin utama. Nabi pun menunjukkan kebijaksanaannya. Beliau mengumumkan jaminan keamanan bagi siapapun yang tidak melawan. Keesokan harinya, pasukan muslimin memasuki Mekah. Mereka masuk dengan tertib dan damai. Tidak ada penjarahan atau pembunuhan besar-besaran. Nabi Muhammad SAW masuk Mekah dengan penuh kerendahan hati. Beliau menundukkan kepalanya hingga hampir menyentuh pelana untanya. Tidak ada kesombongan sedikit pun. Setelah memasuki kota, Nabi menuju Ka'bah. Di sana masih berdiri ratusan berhala. Beliau memerintahkan penghancuran berhala-berhala itu. Sambil menunjuk berhala dengan tongkat, beliau membaca ayat, "Telah datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan." Berhala-berhala itu hancur berkeping-keping. Ka'bah kembali disucikan dari kemusyrikan. Hanya Allah yang berhak disembah di rumahnya. Kota Mekah pun kembali ke dalam cahaya tauhid. Orang-orang Quraisy menyaksikan semua itu dengan takjub. Mereka takut akan dibalas atas perbuatan masa lalu. Namun Nabi menunjukkan akhlak mulianya. Beliau mengumpulkan orang Quraisy di sekitar Ka'bah, lalu bertanya, "Apa yang kalian sangka akan aku lakukan kepada kalian?" Mereka menjawab, "Engkau orang mulia, putra orang mulia." Nabi pun berkata, "Pergilah, kalian bebas. Hari ini tidak ada celaan bagi kalian." Inilah puncak rahmat dan ampunan yang beliau tunjukkan. Keputusan itu membuat hati Quraisy luluh. Mereka yang dulu memusuhi kini berbondong-bondong masuk Islam. Mekah pun menerima cahaya Islam. Dengan Fathu Makkah, kekuatan musyrik Quraisy berakhir. Tidak ada lagi yang berani melawan Nabi. Islam kini berdiri kokoh di pusat tanah Arab.
Pembebasan ini menjadi titik balik besar dalam sejarah Islam. Dari Mekah, dakwah Islam menyebar ke seluruh penjuru. Kemenangan itu tanpa pertumpahan darah besar. Nabi tidak hanya menaklukkan kota tetapi juga hati manusia. Kebijaksanaan dan kasih sayangnya lebih kuat daripada pedang. Itulah rahasia kemenangan sejati. Setelah Mekah dibebaskan, Nabi menetapkan aturan baru. Semua bentuk penyembahan berhala dilarang. Ka'bah menjadi pusat ibadah hanya kepada Allah. Beliau juga mengatur tata kehidupan masyarakat, menetapkan keadilan, persaudaraan, dan kewajiban beribadah. Mekah berubah menjadi pusat Islam yang murni. Banyak kabilah Arab yang sebelumnya menunggu sikap Quraisy. Setelah melihat Quraisy masuk Islam, mereka pun ikut memeluk agama ini. Islam menyebar dengan sangat cepat. Fathu Makkah bukan sekadar kemenangan politik. Ia adalah kemenangan akidah, kemenangan kasih sayang, dan kemenangan akhlak. Dunia menyaksikan kebesaran Nabi Muhammad. Masyarakat Mekah yang dulu keras kepala kini berubah. Mereka hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Permusuhan lama lenyap digantikan persaudaraan. Dengan langkah damai itu, Nabi menutup sejarah panjang permusuhan. Beliau tidak lagi menghadapi penentangan besar dari Quraisy. Dakwah menjadi lebih luas dan terbuka. Fathu Makkah menjadi salah satu mukjizat sejarah. Sebuah kota ditaklukkan tanpa peperangan besar. Semua karena kebijaksanaan seorang Nabi utusan Allah. Sejak saat itu, Mekah menjadi pusat syiar Islam. Ka'bah yang disucikan kembali menjadi arah ibadah kaum muslimin. Kota ini bersinar dengan cahaya tauhid. Orang-orang berbondong-bondong masuk Islam dalam jumlah besar. Ayat Al-Quran pun turun. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia masuk Islam berbondong-bondong. Nabi bersyukur atas kemenangan itu. Beliau tidak larut dalam euforia, melainkan terus merendahkan hati. Seluruh kemenangan dinisbatkan hanya kepada Allah. Demikianlah Fathu Makkah menjadi babak baru dalam dakwah Islam. Nabi Muhammad SAW telah membebaskan kota suci dengan penuh rahmat. Sejarah ini dikenang sepanjang zaman. Setelah Islam tersebar luas, Nabi Muhammad SAW bersiap menunaikan haji. Ini adalah haji pertama sekaligus terakhir beliau. Haji ini kelak dikenal sebagai Haji Wada. Rombongan haji bersama Nabi sangat besar. Diperkirakan lebih dari 100.000 kaum muslimin ikut serta. Semua ingin belajar manasik langsung dari Rasulullah. Perjalanan dari Madinah menuju Mekah penuh keberkahan. Kaum muslimin mengikuti setiap langkah beliau. Mereka tahu ini adalah kesempatan berharga yang jarang terulang. Sesampainya di Mekah, Nabi memulai ibadah haji dengan penuh kekhusyukan. Beliau mengajarkan tata cara haji dengan jelas. Semua jamaah memperhatikan dan menirunya. Nabi tawaf mengelilingi Ka'bah dengan hati penuh syukur. Beliau berdoa dan menangis di hadapan Allah. Suasana haji itu begitu penuh haru. Di Arafah, Nabi berkhutbah di hadapan umat yang sangat banyak. Beliau menyampaikan pesan terakhir yang amat penting. Khutbah itu dikenal sebagai khutbah perpisahan. Dalam khutbahnya, Nabi menegaskan persamaan derajat manusia. Beliau berkata, tidak ada kelebihan orang Arab atas non-Arab kecuali dengan takwa. Pesan ini meruntuhkan kesombongan suku. Beliau juga menegaskan pentingnya menjaga darah dan harta manusia. Semua bentuk penindasan dan riba dihapuskan. Umat Islam diperintahkan menjauhi kezaliman. Nabi mengingatkan agar umat selalu berpegang pada Al-Quran dan Sunnahnya. Siapa yang mengikuti keduanya tidak akan tersesat. Pesan ini menjadi warisan utama bagi umat. Beliau juga berpesan tentang hak-hak perempuan. Para lelaki diperintahkan memperlakukan istri dengan baik. Hak dan kewajiban dijelaskan dengan seimbang. Khutbah itu begitu menyentuh hati para sahabat. Banyak yang menangis mendengar pesan-pesan Nabi. Mereka sadar inilah tanda bahwa Nabi akan segera berpisah. Nabi kemudian mengangkat jarinya ke langit. Beliau bersaksi bahwa telah menyampaikan risalah. Umat yang hadir menjawab, "Ya, engkau telah menyampaikannya." Beliau lalu berkata, "Ya Allah, saksikanlah." Ucapan ini menggema di padang Arafah.
menjadi bukti bahwa amanah kenabian telah beliau tunaikan. Haji Wada menjadi haji yang penuh makna. Ia bukan sekadar ibadah, tetapi juga wasiat terakhir seorang nabi. Wasiat itu melekat sepanjang zaman. Setelah menyelesaikan rangkaian haji, Nabi kembali ke Madinah. Hati beliau dipenuhi rasa syukur, namun tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Kaum muslimin merasa berat hati. Mereka merasakan seakan waktu Nabi bersama mereka tidak lama lagi. Namun mereka tetap tegar menerima takdir Allah. Haji Wada mengajarkan persaudaraan sejati. Umat Islam diperintahkan untuk saling mencintai. Semua perbedaan suku dan bangsa dilebur dalam ikatan iman. Pesan tentang keadilan begitu ditekankan. Tidak boleh ada lagi penindasan atas nama kekuasaan. Islam datang untuk menegakkan rahmat bagi seluruh alam. Haji ini juga menegaskan kesempurnaan agama Islam. Tidak lama setelah itu turunlah ayat, "Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu bagimu." Ayat ini menjadi kabar besar. Ayat itu membuat hati para sahabat bergetar. Mereka bahagia agama telah sempurna. Namun sedih karena itu pertanda dekatnya wafat Nabi. Haji Wada menjadi pengikat ukhuwah bagi umat Islam. Semua jamaah yang hadir menjadi saksi pesan terakhir. Mereka menyebarkan pesan itu ke seluruh penjuru. Perjalanan haji ini menunjukkan kesederhanaan Nabi. Beliau tidak berhaji dengan kemewahan. Semuanya dilakukan sesuai tuntunan wahyu. Nabi juga menegaskan pentingnya ukhuwah dalam khutbahnya. Kaum muslimin diperintahkan menjaga persaudaraan. Tidak boleh ada kebencian yang memecah belah. Haji Wada menjadi warisan agung. Ia menjadi pedoman dalam kehidupan beragama. Setiap muslim yang berhaji mengenang pesan ini. Khutbah Nabi pada saat itu mengandung inti ajaran Islam tentang tauhid, keadilan, persaudaraan, dan amanah. Semua terangkum dalam kalimat yang singkat namun dalam. Suasana haji itu penuh keharuan. Umat merasa khawatir kehilangan Nabi. Mereka berusaha menyerap setiap kata beliau. Haji Wada bukan hanya perpisahan fisik. Ia adalah perpisahan dengan dunia yang fana. Nabi menyiapkan umat untuk melanjutkan risalah tanpa dirinya. Hingga kini khutbah itu terus dibaca dan dikenang. Menjadi panduan dan peringatan sepanjang masa. Pesan yang abadi untuk seluruh umat manusia. Demikianlah Haji Wada, perpisahan penuh makna dari Nabi. Ia menutup perjalanan dakwah yang panjang. Warisan itu terus hidup dalam hati umat Islam. Sepulang dari Haji Wada, kondisi Nabi mulai melemah. Tubuh beliau sering terasa panas dan lelah. Para sahabat mulai khawatir melihatnya. Sakit Nabi semakin berat seiring berjalannya hari. Beliau masih tetap memimpin salat selama mampu. Namun akhirnya beliau menunjuk Abu Bakar untuk menggantikannya. Penunjukan Abu Bakar menjadi tanda penting. Umat memahami siapa yang paling layak memimpin. Hal ini juga menunjukkan kebijaksanaan Nabi hingga akhir hayat. Nabi dirawat di rumah Aisyah, istri tercinta. Aisyah dengan penuh kasih merawat beliau setiap saat. Sahabat-sahabat bergantian menjenguk dengan hati penuh harap. Demam Nabi sangat tinggi, hingga membuat beliau lemah. Meski begitu, lidahnya tak pernah berhenti berzikir. Beliau selalu mengingat Allah dalam setiap napasnya. Pada saat-saat sakit, Nabi tetap menasihati sahabatnya. Beliau menekankan pentingnya salat 5 waktu. Jangan lalaikan salat, pesan beliau berulang kali. Nabi juga berpesan agar umat menjaga kaum wanita. Hak-hak perempuan jangan sampai terabaikan. Wasiat ini menjadi pesan terakhir yang agung. Suatu hari Nabi masih sempat keluar ke masjid. Beliau melihat kaum muslimin salat berjamaah dipimpin Abu Bakar. Hatinya gembira melihat umat tetap bersatu. Senyum Nabi hari itu begitu indah. Para sahabat merasa seakan penyakit beliau membaik. Mereka tidak tahu itu adalah salam perpisahan terakhir. Setelah itu, kondisi beliau semakin lemah. Nafasnya semakin berat, tubuhnya semakin ringkih. Semua orang dekatnya merasa gelisah. Aisyah membaringkan Nabi di pangkuannya. Dalam kelemahan itu, Nabi tetap berdoa. Ya Allah, tolonglah aku dalam sakaratul maut. Beliau kemudian mengangkat tangannya ke langit. Bibirnya berucap lirih namun jelas. Ya Allah, bersama Ar-Rafiq Al-A'la, teman tertinggi.
Itulah ucapan terakhir Nabi sebelum ruhnya pergi. Dengan lembut, beliau menghembuskan nafas terakhir. Umat kehilangan pemimpin tercinta mereka. Kabar wafat Nabi mengguncang Madinah. Banyak sahabat tak percaya beliau telah tiada. Ada yang menangis histeris, ada yang terdiam tak kuasa. Umar bin Khattab sempat berdiri dengan tegas. Ia berkata Nabi tidak wafat, hanya pergi sementara. Namun Abu Bakar menenangkan umat dengan penuh hikmah. Abu Bakar naik ke mimbar dan berkata, "Siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad telah wafat. Siapa yang menyembah Allah, Allah hidup dan tidak akan mati." Ayat Al-Quran pun dibacakan. Muhammad hanyalah seorang rasul. Telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Apakah jika ia wafat atau terbunuh, kalian akan berbalik ke belakang? Ali Imran 1:44. Mendengar itu, hati para sahabat tersadar. Mereka akhirnya menerima kenyataan pahit. Nabi benar-benar telah berpulang ke rahmatullah. Jenazah Nabi dimandikan oleh para sahabat dekat. Abbas, Ali, dan keluarga terdekat menunaikan tugas mulia ini. Semua dilakukan penuh cinta dan hormat. Setelah dimandikan, jenazah dikafani dengan kain putih bersih. Para sahabat menyalatkan Nabi tanpa imam khusus. Mereka bergantian datang mendoakannya. Pemakaman Nabi dilakukan di kamar Aisyah. Beliau dimakamkan di tempat wafatnya. Hingga kini, makam itu menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Wafatnya, Nabi meninggalkan duka mendalam. Tidak ada lagi wahyu yang turun ke bumi. Umat merasa kehilangan cahaya penuntun hidup mereka. Namun, Nabi telah meninggalkan warisan abadi. Al-Quran dan Sunnah menjadi pedoman sepanjang masa. Dengan itu, Islam tetap hidup hingga hari ini. Para sahabat berpegang teguh pada warisan tersebut. Mereka melanjutkan perjuangan Nabi dengan sepenuh jiwa. Dakwah Islam pun menyebar ke seluruh penjuru dunia. Kesabaran dan akhlak Nabi menjadi teladan sepanjang zaman. Umat belajar bagaimana menghadapi ujian hidup. Semua tergambar jelas dalam perjalanan beliau. Wafatnya, Nabi juga mengajarkan arti keikhlasan, bahwa setiap pemimpin hanyalah manusia. Namun, risalah Allah akan tetap abadi. Hari wafat Nabi tercatat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Usia beliau 63 tahun saat kembali ke hadapan Allah. Itu menjadi penutup kisah agung seorang utusan. Umat Islam mengenang wafatnya Nabi setiap tahun. Bukan hanya sebagai sejarah, tetapi juga pelajaran hidup, bahwa cinta kepada Nabi harus diwujudkan dalam amal. Demikianlah akhir perjalanan Nabi Muhammad SAW. Beliau meninggalkan dunia dengan sempurna menjalankan amanah. Cahaya risalahnya tetap bersinar sampai akhir zaman. Nabi Muhammad SAW wafat, namun beliau tidak meninggalkan harta dunia. Warisan terbesarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Keduanya menjadi pedoman hidup umat Islam sepanjang masa. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan melalui Nabi. Ia mengajarkan tauhid, hukum, akhlak, dan pedoman kehidupan. Kitab ini dijaga keasliannya hingga akhir zaman. Selain Al-Quran, Nabi juga meninggalkan Sunnah. Sunnah mencakup perkataan, perbuatan, dan persetujuan beliau. Ia menjadi penjelas dan pelengkap dari Al-Quran. Warisan Nabi bukan hanya ilmu, tetapi juga teladan akhlak. Beliau dikenal sebagai uswah hasanah, contoh terbaik bagi umat. Setiap sikapnya mengandung pelajaran berharga. Nabi menunjukkan kesabaran luar biasa dalam menghadapi ujian. Beliau tidak pernah putus asa meski ditentang kaumnya. Itu menjadi teladan bagi umat untuk tetap istiqamah. Kejujuran Nabi juga menjadi warisan penting. Sejak muda beliau dijuluki Al-Amin yang terpercaya. Sifat ini menjadi dasar dakwahnya yang diterima masyarakat. Kepemimpinan Nabi sangat bijaksana dan penuh kasih. Beliau memimpin dengan musyawarah, bukan dengan kekerasan. Hal ini menjadi contoh kepemimpinan ideal bagi umat. Nabi juga meninggalkan pesan tentang persaudaraan. Umat Islam bagaikan satu tubuh, saling menjaga dan menolong. Persaudaraan ini melampaui suku, bangsa, dan warna kulit. Pesan kesetaraan juga beliau wariskan. Tidak ada kelebihan Arab atas non-Arab kecuali takwa. Manusia dipandang sama di hadapan Allah.
Beliau juga menekankan pentingnya menjaga wanita. Perempuan memiliki hak dan kehormatan yang mulia. Pesan ini menjadi pedoman dalam membangun keluarga Islami. Warisan Nabi tampak dalam dakwah para sahabat. Mereka menyebarkan Islam dengan ilmu dan akhlak mulia, sehingga Islam cepat berkembang ke berbagai wilayah. Para sahabat memelihara Al-Quran dengan penuh amanah. Mereka menghafal, menulis, dan menyebarkannya ke seluruh umat. Hal ini menjaga keaslian kitab suci hingga sekarang. Hadis-hadis Nabi juga dikumpulkan dan dijaga. Ulama menyeleksi hadis dengan sangat teliti, sehingga sunnah tetap terpelihara dengan keaslian dan kemurniannya. Warisan ilmu Nabi terus berkembang melalui para ulama. Mereka menjadi pewaris para nabi dalam menyebarkan kebenaran. Ilmu Islam pun menjadi cahaya bagi peradaban dunia. Akhlak Nabi menjadi inspirasi sepanjang masa. Beliau mengajarkan kasih sayang kepada manusia dan alam. Sifat ini tetap relevan dalam kehidupan modern. Warisan Nabi juga berupa doa dan ibadah. Beliau mengajarkan cara mendekat kepada Allah dengan benar. Salat, zakat, puasa, dan haji menjadi rukun Islam utama. Nabi juga meninggalkan contoh dalam kehidupan sosial. Beliau menolong fakir miskin dan memuliakan yatim. Hal ini membentuk masyarakat yang adil dan berkasih sayang. Warisan Nabi tidak hanya untuk umat Islam. Pesan beliau berlaku universal untuk seluruh manusia. Rahmat Islam ditujukan bagi alam semesta. Nabi bersabda, "Aku tinggalkan dua perkara. Jika kalian berpegang teguh padanya tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah dan sunnahku." Pesan ini menjadi penegasan akan warisan utama. Umat harus berpegang pada Al-Quran dan sunnah. Keduanya adalah cahaya penuntun hingga akhir zaman. Warisan Nabi juga berupa cinta yang mendalam. Cinta beliau kepada umat begitu besar hingga akhir hayat. Beliau berdoa agar umatnya mendapat ampunan Allah. Doa syafaat Nabi juga merupakan warisan berharga. Beliau akan memberi syafaat bagi umatnya di hari kiamat. Hal ini menjadi harapan besar bagi kaum muslimin. Warisan Nabi juga berupa ukhuwah Islamiyah. Beliau mempersaudarakan Muhajirin dan Ansyar di Madinah. Ini menjadi dasar persatuan umat Islam. Beliau meninggalkan contoh dalam keadilan. Tidak ada yang diistimewakan dalam hukum, bahkan keluarga terdekatnya. Keadilan menjadi pilar masyarakat Islam. Warisan Nabi juga terlihat dalam pola dakwahnya. Beliau berdakwah dengan hikmah dan kelembutan. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Beliau menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim. Ilmu menjadi cahaya dalam kehidupan. Nabi meninggalkan contoh keteladanan dalam kesederhanaan. Meski menjadi pemimpin, beliau hidup dengan penuh zuhud. Seringkali tidur di atas tikar kasar. Kesederhanaan itu menjadi warisan akhlak mulia. Tidak silau dengan dunia, namun fokus pada akhirat. Inilah pesan yang relevan sepanjang masa. Beliau juga mengajarkan pentingnya syukur. Segala nikmat sekecil apapun selalu beliau syukuri. Syukur menjadi kunci kebahagiaan hidup. Warisan beliau juga berupa sikap tawakal. Dalam setiap urusan, beliau selalu berserah kepada Allah. Tawakal menenangkan hati umat dalam menghadapi cobaan. Nabi juga menanamkan nilai keberanian. Beliau maju di medan perang bersama sahabatnya. Namun keberanian itu dilandasi iman, bukan ambisi dunia. Beliau meninggalkan pesan agar umat menjaga amanah. Amanah adalah ciri orang beriman yang sejati. Tanpanya, kepercayaan akan hilang. Warisan beliau juga berupa sifat sabar. Sabar dalam ujian, sabar dalam dakwah, sabar dalam hidup. Sabar menjadi perisai bagi setiap Muslim. Beliau juga menekankan pentingnya silaturahmi. Menyambung persaudaraan membawa berkah dan memperpanjang umur. Putusnya silaturahmi hanya membawa kerugian. Warisan Nabi tampak dalam ajaran kasih sayang. Beliau mencintai anak-anak, menyayangi orang tua, dan menghormati tetangga. Ajaran ini membentuk masyarakat penuh rahmat. Pesan terakhir beliau dalam Haji Wada juga warisan agung. Beliau menekankan persatuan, kesetaraan, dan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Isi khutbah itu abadi sepanjang zaman. Nabi juga mengingatkan agar umat tidak berpecah belah.
Perpecahan melemahkan, sementara persatuan membawa kekuatan. Umat Islam diperintahkan untuk bersatu di jalan Allah. Warisan beliau juga berupa keteguhan iman. Meski menghadapi ancaman dan ujian berat, iman beliau tidak pernah goyah. Keteguhan itu menjadi teladan bagi semua. Beliau juga meninggalkan contoh kepedulian terhadap alam, melarang menyiksa hewan dan merusak lingkungan. Islam datang sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nabi juga mengajarkan umat untuk menepati janji. Janji adalah tanggung jawab di hadapan Allah. Mengingkarinya termasuk tanda kemunafikan. Warisan Nabi juga berupa doa-doa yang indah. Doa beliau mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Doa-doa itu masih dipanjatkan oleh umat hingga kini. Beliau juga meninggalkan pesan agar umat menjauhi riba. Riba merusak keadilan dan menzalimi kaum lemah. Islam datang untuk membersihkan manusia dari kezaliman. Warisan Nabi juga berupa akhlak mulia kepada tetangga. Beliau selalu berbuat baik dan tidak pernah menyakiti. Bahkan malaikat Jibril sering berwasiat tentang tetangga. Beliau menekankan pentingnya menjaga kebersihan. Kebersihan adalah bagian dari iman. Dengan kebersihan, ibadah menjadi sempurna dan hidup lebih sehat. Warisan Nabi juga berupa teladan dalam bermusyawarah. Setiap keputusan penting selalu beliau diskusikan. Ini mengajarkan kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Beliau meninggalkan pesan untuk berlaku adil kepada anak. Tidak boleh membeda-bedakan dalam kasih sayang. Keadilan melahirkan keluarga yang harmonis. Nabi juga mengajarkan sifat rendah hati. Meski menjadi pemimpin besar, beliau tidak sombong. Beliau makan bersama orang miskin dan duduk sejajar dengan sahabatnya. Warisan beliau juga berupa akhlak dalam berdagang. Beliau berdagang dengan jujur, tanpa menipu dan mengurangi timbangan. Etika ini menjadi pedoman bagi dunia usaha. Beliau menekankan pentingnya menolong sesama. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Prinsip ini menjadi ciri umat terbaik. Warisan Nabi juga berupa doa agar umat selalu bersatu. Beliau sangat mencintai umatnya hingga akhir hayat. Bahkan detik terakhir beliau masih memikirkan umatnya. Beliau meninggalkan teladan dalam mendidik generasi. Beliau mengajarkan anak-anak dengan penuh kasih sayang. Pendidikan itu menanamkan iman sejak kecil.